Karena itu di sini Paulus memberikan saran, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ingatlah bahwa kamu tidak kesurupan. Lain cerita kalau sana perlu kelepasan, tapi ini bicara kepada umat Tuhan. Kalau kamu marah, jangan kamu berbuat dosa. Paulus belum memberitahu solusinya, dia hanya berkata, pilihlah respon hati. Ingatlah setiap kali you are angry, setiap kali Anda murka, selalu ingatkan diri sendiri bahwa Anda selalu punya pilihan. Melakukan ini atau sesuatu yang lebih baik untuk meresponi amarahmu. Selalu punya pilihan. Kuncinya nanti saya kasih di poin 1, saya kasih bocoran dulu, beli waktu. Untuk bertengkar kita pun harus belajar. Kalau mau memperlengkapi umat, tidak hanya arus atas, arus bawah di lembah juga harus ada urapan. Daripada berkata jangan berantem, mendingan diajari cara berantem yang berkenan pada Tuhan. Saya percaya penggembalaan kita itu nggak hanya di gunung yang tinggi, di bukit-bukit saja, tapi juga di lembah-lembah yang susah dalam keluarga. Saya berharap supaya kita ini menang di setiap musim kehidupan. Jadi, mari kita siapkan hati. Efesus pasal 4 ayat 26 dan ayat 27, kita akan buka banyak ayat. Nanti akan ditampilkan semua kok ya, tapi ini ayat emasnya. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Baca lebih keras yuk, mungkin berdiri bisa lebih lantang suaranya, silakan. Ini penting sekali. Kalaupun kita harus bertengkar, bertengkarlah dengan cara yang benar. Saya rasa hari ini kita akan diperlengkapi dengan sebuah urapan dan hikmat. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Terima kasih, thank you. Silakan duduk. Yang streaming juga ya, kita dalam satu ruangan, mari kita belajar firman. Hikmat bertengkar. Hari ini kita bicara tentang keluarga mana sih nggak ada konflik. Jangan percaya suami istri yang paling harmonis pun kalau ditanya, pernah berantem nggak? Kalau mereka berkata enggak, something is wrong with them. Cuman kalau berantem melulu ya something is wronger. Itu broken English ini, English yang kacau nih. Sesuatu yang salah. Harus ada. Pasutri, pasangan suami istri mesti harus ada konfliknya. Tapi konflik manajemen harus bagus. Apa yang saya ajarkan ini bukan sebagai motivator, tapi sebagai gembala sidang. We truly care for you. Kami peduli melihat Anda menang di area yang sama, biasanya keluarga bergelimpangan. Di area itu kalau panas hati, semua orang jadi salah di mata Allah. Saya ingin sekali memperlengkapi Anda dari sisi yang susah. Setiap kita itu pasti ada grade-nya. Setiap pasangan suami istri pasti ada yang bertengkar lebih, ada yang bertengkar kurang. Kita punya target adalah mengurangi, bukan menambahi. Tetapi memastikan, utilize your quarrels, atau memastikan bahwa pertengkaran-pertengkaran yang ada di dalam kehidupan rumah tangga, itu menjadikan mereka semakin dekat dengan Tuhan, dan akhirnya semakin saling mengasihi, semakin akrab, menjadi semakin diasah dan menyatu serta sepadan. Penting sekali. Jangan sia-siakan pelurumu. Jangan sia-siakan your suffering atau penderitaanmu. Pertengkaran pun ada dua, ada konflik yang perlu, ada konflik yang tidak diperlukan. Tapi apa yang saya sampaikan ini juga akan relevan kepada bujangan, karena biasanya kalau sudah musim honeymoon is over, di situ kita harus secara realistis menerima perbedaan. Apa yang saya sampaikan ini sekalipun dalam konteks family, tapi sebenarnya ini bisa diterapkan dalam setiap kondisi kehidupan. Konflik itu harus ditanggulangi. Tidak boleh gini loh ya, kayak share whatever will be. Kita lihat nantilah, wait and see. Tidak bisa. Kalau kita memperlengkapi diri kita untuk victory, untuk kemenangan, kita juga harus memperlengkapi diri kita untuk kegaduhan. Harus. Biasanya justru bocor rohani, bocor iman, bocor urapan itu di sana. Di gunung kita tahu bagaimana menikmati, tapi di lembah biasanya kita akan kebingungan dan kacau sekali. So I think
Ini firman dibutuhkan oleh yang menikah maupun bujangan. Dan bukan hanya pasangan-pasangan yang sering berantem atau tukaran, tapi pasangan yang harmonis pun perlu tahu ini. Saya yakin ini adalah firman yang Tuhan kehendaki untuk kita ketahui. Coba sekarang saya bahas ayat emas. Efesus 4 ayat 26 sekali lagi, apabila kamu menjadi marah. Saya sukanya Alkitab itu sangat realistis. If you are angry, kata if itu gak harus terjadi. Tapi kalau terjadi, you harus ready. Apabila kamu menjadi marah itu emosi. Setiap kita itu punya urat amarah itu ada. Setiap kita itu bisa ngamuk. Gak ada orang yang panjang sabar seperti Tuhan. Yang ada hanyalah orang yang lebih sabar dari orang tertentu. Musa itu disebut sebagai orang yang sangat rendah hati, lembut hatinya, dan panjang sabar pula. Tapi lihat, dia gak masuk Kanaan gara-gara dia ngamuk, emosi di depan umat, pukul tuh batu karang sehingga keluar airnya, mujizat terjadi, tapi Tuhan tidak berkenan. Ketika dia marah dan emosi, dia lepas kendali. Dia bukan hanya mempermalukan diri dan melukai, tapi dia juga tidak memuliakan Allah when he is angry. You may be angry, silahkan, monggo kalau perlu. Apabila kamu menjadi marah, pesan Tuhan lewat Paulus, lewat surat ini adalah janganlah kamu berbuat dosa. Marah itu fakta. Tapi apa yang kau lakukan dengan amarahmu, itu respon hati dan itu pilihan. Karena kita gak ada yang kesurupan. Jadi sebenarnya kita itu harus punya strategi untuk menghadapi itu. Karena seringkali apa yang kita bangun begitu susah, bisa bocor sehari waktu kita emosi. Berapa banyak orang waktu ngamuk nih misalnya itu, lalu habis itu dia mau balas pasangannya, lalu dia keluar sana jatuh dalam dosa seks. Mestinya pertengkaran di antara mereka itu tidak seserius sampai itu, tetapi perbuatannya lebih serius daripada apa yang membuat mereka berantem awal mulanya. Manusia itu bisa gelap mata dan melakukan sesuatu yang dia akan sorry forever nanti, selama-lamanya. Waktu dia marah, kalau dia tidak punya strategi, tidak punya perlengkapan rohani, dia akan jatuh ke lubang yang lebih besar. Berapa banyak orang ketika marah dia mengucapkan suatu kata-kata yang tidak bisa kembali lagi dan itu akan teringat dan terngiang-ngiang selama-lamanya dalam keluarganya. Ada pula seorang ayah marah tiba-tiba pukul istrinya. Puji Tuhan kalau kalau keluarga Anda semarah-marah apa tidak ada kekerasan fisik, tidak ada yang namanya kekerasan dalam rumah tangga, praise the Lord. Tapi kalau Anda tanya apakah orang yang emosi seperti itu, dia memangnya berencana semula untuk pukul pasangannya? Tidak, dia terbawa arus. Berapa banyak orang ketika emosi, dia sudah bagus, reputasinya itu sudah bersih. Dia marah di depan orang, orang gak bisa lupa selama-lamanya, anjloklah harga. Langsung dia turun mesin begitu aja di mata semua orang-orang yang mengaguminya. You see, it takes only one angry fit. Cuman perlu sekali aja kita lepas kendali. That's it. Musa cuma sekali aja. Sudah. Everything is history. Lalu misalnya kita nggak jaga, nggak punya pengendalian yang bagus, tapi kita terbawa dalam situasi dan kita nggak keluar dari situ. Padahal secara seksualita aja ada contohnya seperti si Yusuf waktu diganggu atau digoda oleh si istri Potifar, dia lari karena dia tahu dia bisa jatuh. Sebenarnya nafsu birahi yang sama itu yang membuat orang itu bisa jatuh dalam dosa seks. Itu nafsu yang sama yang bisa membuat seseorang itu angry dan emosi. Makanya Tuhan berkata dalam firman-Nya, berkali-kali sini sana berkata, tinggalkan panas hatimu sebab itu tidak mengerjakan kebenaran. Kemarahan manusia tidak memajukan apa-apa. It's the same force, kedagingan namanya. Dan dibutuhkan sekali aja kita berbuat bodoh. Meskipun tetap dalam Tuhan ada pengampunan dan segala sesuatu tetap bisa reversible, Tuhan bisa putar balikan, tetapi ada harga yang dibayar. Ketika kita tidak marah dengan benar, maka misalnya orang tua pukul anaknya, tampar dengan keras, padahal anak itu masih kecil. Saya pernah lihat itu di tempat umum soalnya. Tapi bukan di Indonesia, waktu saya lagi berlibur atau bagaimana dengan keluarga. Itu ada yang marah sekali dipukul anak, saya berkata, Tuhan, saya gak bisa berbuat apa-apa, itu anak lu. Tapi
Tapi saya yakin lah. Selama anak itu tidak dibuang oleh papa mamanya, berarti papa mamanya masih cinta. Itu mamanya yang pukul atau papanya pasti menyesal. You don't want to do something kalau Anda tidak mau melakukan sesuatu yang Anda akan regret atau menyesali nanti. Karena itu, anger is a force to be reckoned with. Kemarahan atau amarah, murka manusia, itu adalah sesuatu atau suatu tenaga yang harus Anda kendalikan. Kalau tidak, dia akan mengendalikanmu. Dia akan mengendalikanmu. Karena itu di sini Paulus memberikan saran, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ingatlah bahwa kamu tidak kesurupan. Lain cerita kalau sana perlu kelepasan, tapi ini bicara kepada umat Tuhan. Kalau kamu marah, jangan kamu berbuat dosa. Paulus belum memberitahu solusinya, dia hanya berkata, pilihlah respon hati. Ingatlah setiap kali you are angry, setiap kali Anda murka, selalu ingatkan diri sendiri bahwa Anda selalu punya pilihan. Melakukan ini atau sesuatu yang lebih baik untuk meresponi amarahmu. Selalu punya pilihan. Kuncinya nanti saya kasih di poin 1, saya kasih bocoran dulu, beli waktu. Jangan dikeluarkan dulu poinnya tapi. Kuncinya di sini. Kita punya pilihan lebih banyak kalau kita bisa pause atau hentikan waktu sementara. Tapi pilihan kita menjadi sedikit dan kita terdesak harus mengambil keputusan dan gak bisa mikir jernih. Jadi otomatis nafsu yang menguasai, lalu kita emosi, biasanya kita akan sorry nanti. Kuncinya itu di buying time, beli waktu. Beli waktu, katakan pada diri sendiri, beli waktu. Ya, waktu bisa dibeli, bisa. Tahan. Jangan berbuat sesuatu. Yang pasti waktu Anda marah, jangan buat keputusan. Ini kesalahan paling fatal. Baik itu dalam pekerjaan, mau invest lah, mau keputusan apapun juga. Dalam hubungan, dalam keluarga. Pokoknya kalau ngamuk ya, don't decide. Di sini banyak kebocorannya. Atau alias kecolongannya. Jangan tercuri. Kemuliaan Allah bisa tercuri daripadamu. Kita memang tidak boleh mencuri kemuliaan, tapi kemuliaan yang Tuhan berikan dalam hidupmu itu bisa dicuri setan. Apa yang menjadi hakmu bisa melayang. Beli waktu, selalu ingatkan dirimu. Waktu kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ingatlah bahwa engkau selalu punya pilihan. Selalu punya pilihan. Bahkan kalau kita beli barang pun, saya nggak suka kalau digini kan. Loh sekarang, zaman dahulu ya, sekarang mungkin sudah tidak musimnya lagi waktu saya pergi kemana gitu. Lalu habis itu ada orang di jalanan berkata ngasih saya, ini ayo. Anda sekarang juga kalau Anda beli ini sekarang, Anda nanti dapat benefitnya ini. Saya bilang kalau Anda desak saya, bukan berarti saya itu orang yang tidak bisa ngambil keputusan. Dalam banyak hal, kami mengambil keputusan itu tak. Tapi kalau sesuatu yang saya masih belum bisa menguasai dan mengerti materi, Anda suruh saya memutuskan sekarang, kalau enggak saya akan hilang benefit, ya udah bye-bye. Aku enggak perlu yang ginian. Apapun yang mendesakku dari sisi waktu, dan kau tidak memberiku kesempatan untuk berpikir lebih jernih, lalu dikasih iming-imingi wortel seperti mengiming-imingi wortel pada kelinci. I'm sorry, lebih baik I'm sorry to you than I'm sorry to me. Lebih baik I'm sorry to you now dan lebih baik daripada I'm sorry to me later. Lebih baik saya sekarang ngomong sama Anda, maaf ya, daripada nanti saya perlu memaafkan diri saya. Karena saya membuat keputusan yang gegabah. Beli waktu, katakan beli waktu. Saya penting ajarkan ini karena sebagai gembala ada sebuah pembapaan kerohanian yang harus dijalankan dalam gereja. Apapun usia Anda, kita semua adalah manusia berakhir. Kedagingan kita itu Adam dan Hawa. Beli waktu, ingatkan tidak ada orang yang sakti, tidak ada orang yang menter. Yang ada hanyalah orang yang beli waktu dan diselamatkan. Remember, we all face the same challenge. Kita semua punya tantangan yang sama. Tapi respon hati kita bisa berbeda. Waktu kamu marah, jangan berbuat dosa. Stop time. Stop time. Mau ngomong apa itu? Hold. Karena mungkin 10 minutes later, 10 menit lagi, apa yang hendak kau katakan itu tidak jadi. Aduh, untung tadi tidak keluar. Kalau memang itu perlu dikatakan 10 minutes later, bahkan 1 hour later, 1 jam kemudian, bahkan 10 days later, tetap harus dikeluarkan. Jadi sebenarnya beli waktu itu tidak rugi bagi kita.
Apa yang perlu keluar kalau memang itu harus diucapkan 10 hari kemudian tetap akan terucap. Tapi apa yang tidak seharusnya terucapkan kalau kita beli waktu, kita akan berkata, untung tadi nggak keluar dari mulutku. Beli waktu itu is never wrong. Saya ngomong ini bukan berarti seperti orang-orang pelin-pelan ya. Mau dibaptis beli waktu, mau sampai kapan tuh? Mau taat sama Tuhan, mau melayani, beli waktu, nanti kalau suatu hari saya sudah trouble free, sudah tidak punya masalah hidup lagi. Mau mengampuni nanti dulu, aku mau lihat dia dulu berubah. Dia dulu berubah kok enak, kok saya. Yang beli waktu kayak gitu itu adalah kemalasan, kecerobohan, dan alasan. Tetapi kalau angry, it's always right to buy time. Kalau masalah tentang marah itu selalu tepat untuk membeli waktu. Always. Komoditas yang paling perlu itu adalah waktu. Karena it can save you, bisa menyelamatkanmu dari sesuatu yang akhirnya akan Anda sesali. Dan Anda harus menanggung konsekuensinya untuk waktu yang lama. Be careful, Musa yang panjang sabar jatuh di area ini. Siapa sini lebih lembut dari Musa? Tidak ada, saya pun tidak. Berarti ini pun pesan Tuhan untuk saya. Apabila kamu jadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Langsung dikasih yang namanya periode waktu. Luar biasa Paulus ini. Ada hikmat Allah, makanya ini jadi firman yang luar biasa buat kita. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dikasih waktu, bukan hanya beri waktu. Ada yang namanya grace period. Grace period atau grace period. Ada yang namanya waktu kasih karunia. Grace periodnya marah itu adalah sebelum matahari terbenam. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kalau matahari terbenam dan marah kita padam, mana dulu? Marah kita harus padam dulu sebelum matahari terbenam. Tuhan menciptakan bulan bintang sebagai time juga bukan hanya untuk menyinari gelap, menyinari malam, tapi juga untuk menyinari emosi. Kalau malam sudah tiba, Anda harus tahu bahwa Anda cepat lambat harus selesaikan. Tidak bisa Anda undur sampai besok. Karena waktu besok ada hal-hal tertentu yang terlambat di reverse. Esok hari ada sesuatu yang sudah masuk ke hatimu. Untuk masuk ke hati itu perlu waktu. Karena itu matahari terbenam dan marah padam. Pilihlah marah padam sebelum matahari terbenam. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ada waktu kasih karunia. Kalau lebih dari itu menjadi permainan setan, ayat 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis dalam bahasa Inggris. Do not give the devil a foothold in your life. Jangan kasih setan, bukan hanya kesempatan, jangan kasih dia tumpuan kaki. Jadi kalau bayangkan Anda di hotel sendirian, lalu ada orang ketok pintu, waktu Anda buka untungnya ada grendelnya. Anda buka, ya ternyata orang jahat. Kalau dia sudah bisa masukkan kakinya di dalam, bye-bye my friend. Apalagi kalau Anda wanita. Ini saya nggak nakut-nakuti ya. Tapi kalau kakinya sudah masuk, kan Anda nggak bisa jebret pintunya. Dia yang lebih kuat pasti bisa mendobrakmu. Jangan kasih foothold sama setan. Yang dia butuhkan cuma sekali kebobolan. Dia bisa hancurkan banyak dalam hidupmu. Do not give Satan a foothold. Karena ketika waktu grace periodnya itu expired, atau ketika kadaluarsa waktu kasih karunia, misalnya kita biarkan hari ini, besok malahan ada orang yang bisa tahan dalam marahnya itu 3 hari. Luar biasa loh, itu pencapaian luar biasa dahsyat untuk setan. Bahkan bisa 1 minggu, bahkan bisa berbulan-bulan. Itu ya, di tengah-tengahnya itu jadi playgroundnya iblis. Iblis juga punya ayun-ayun, juga punya yang namanya selurutan, atau apa namanya itu? Apa itu namanya? Slide. Playground atau tempat bermainnya setan itu adalah sebanyak waktu yang kau izinkan setelah matahari terbenam, amarahmu tidak padam. Itu bisa bicara berapa jam, itu bisa bicara berapa hari lagi, minggu, bulan, dan semakin banyak. Ya semakin banyak diambil dari hidupmu, udah gitu aja. Udah gitu aja. Ada banyak potensimu akan disedot, gak percaya? Ambil itu yang namanya ATM kartu Anda, kasih pinnya, tulis aja di sana sekalian. Kasihin orang, dan kasih dia waktu 10 detik, dia ambil berapa. Ya, atau kasih dia 1 jam. Semakin lama, ya dia ngambilnya semakin banyak lah. Kredit card Anda punya batasnya, dicuri orang, Anda bisa blok langsung. Tapi kalau enggak, coba aja Anda izinkan 1 hari ya limitnya diambil. 2 hari ya limit berikutnya.
100 juta, minggu depan sudah bisa ngambil 700 juta dia. Selama sebanyak apa ya yang ada di dalam bank Anda akan dikuras semua. Semakin lama, semakin rugi dirimu dan semakin menguntungkan setan. Jangan kasih setan atau iblis kesempatan, a foothold atau tempat masukkan satu kakinya. Kalau kakinya bisa masuk, seluruh kaki itu kan foot dalam bahasa Inggrisnya. Kaki yang satunya lagi namanya leg. Foot itu hanyalah kaki di bawah mata kaki. Leg itu adalah di atasnya semua sampai ke paha. Masuk semua badannya dan dia bisa rampok kamu habis-habisan. Jangan beri dia kesempatan. Grace period marah itu matahari terbenam. Tapi kalau semuanya saya marahnya pukul 5 gimana? Ya cepetan selesaikan. Nah kalau saya marahnya setelah matahari terbenam gimana? Saya tunggu matahari terbenam berikutnya. Mendingan kalau gini habis ini saya marahnya agak telatan. Supaya masih punya 1 hari 24 jam. Enggak, kalau mataharinya sudah terbenam waktu Anda marah ya jangan sampai padam lampumu. Nyalakan tuh lampu kamarnya, apalagi suami istri, selesaikan. Intinya jangan dibawa tidur marahmu. Apalagi yang biasain minggat. Waduh, setan sangat senang. Sungguhan. Karena anything can happen, you see. Antara Anda bisa melakukan sesuatu yang bodoh, atau istrimu, atau suaminya kali ini, atau bisa jadi setan akan jadikan anakmu bulan-bulanan. Di masa itu tenggang, masa vakum atau kosong itu, setan bisa melakukan segala sesuatu. Kalau nggak terjadi sesuatu yang berabe dan musibah dalam hidupmu, Anda masih intact dan masih oke. Itu pratanda bukan setan tidak merampokmu habis-habisan, masih ada tangan yang menahan. Masih ada orang yang mendoakan. Makanya nggak bisa. Sebenarnya setan cuma butuh Anda lewat matahari terbenam, sikat you. Kalau sampai hari ini Anda masih bisa tetap punya apa yang Anda miliki, dan masih oke semuanya, keluarga tidak hancur segala sesuatu, saya percaya itu masih ada yang menahan. Kalau dari sisi setan, udah habis dikuras itu akunmu. Kredit card di tangannya dia berbulan-bulan. Karena itu amarah harus diwaspadai. Oke, sekarang saya mulai masuk. Saya masuk ke poin-poin yang saya berikan satu persatu ya. Nanti setelah ini multimedia saya keluarkan satu saya jelaskan. Satu saya jelaskan, masih ada ayat-ayat tambahan nanti munculkan. Lalu setelah itu nanti terakhir munculkan enamnya semua ya. Saya tidak mau kasih Anda 3 poin sederhana. Tidak boleh sederhana soal bertengkar. 1, janjian waktu untuk diskusi nanti. Arti kata janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah, berarti harus janjian waktu, sepakat. Ini juga bicara pada bujangan, oke? Karena yang masih muda-mudi, yang belum menikah, tahukah Anda cinta yang Anda rasakan? Oh, jatuh cinta. You know you can fall in and out of love. Anda bisa jatuh cinta. Cinta itu bukan untuk dijatuhi, by the way. Itu sekali-kali jatuh cinta. Anda juga bisa terpental dari cinta juga bisa. Yang penting bukan jatuh cinta atau falling in love. Yang penting itu loving. Love is a choice. Kasih itu pilihan. Jatuh cinta kita gak punya pilihan. Jereng lagu Korea keluar. Udah langsung, oh sarangeo. But loving can may come or not. May come with feeling or not. Loving, mengasihi, itu kesengajaan. Bisa ada perasaan, bisa tidak ada perasaan. Loving is a choice, mengasihi itu pilihan. Respon hati. Falling in love, itu mudah. Dan bahkan datang tidak Anda undang. Dia seperti tamu tidak terduga. Tiba-tiba langsung aja tertusuk hatimu dengan panah. Tetapi cinta, mengasihi, itu memilih. I choose to forgive you. Aku pilih untuk mengampunimu. Aku pilih untuk menerima kelemahanmu. Aku pilih untuk minta maaf dulu. Aku memilih untuk setia padamu. Aku memilih untuk membereskan ini. Love is a choice. Saya dan istri saya, tahun ini kami menikah tahun ke-25. Belum lama dibandingkan beberapa om dan tante di sini. Tapi cukup lama buat beberapa yang muda-mudi yang belum menikah apalagi. You see, I fall in love with my wife every day though. Saya ngomong sejujurnya tiap hari saya jatuh cinta pada istri saya. Tapi hidup pernikahan kami
diisi dan dekorasi dalamnya itu, fondasinya itu adalah saling mengasihi by choice, dengan pilihan. Saya selalu mengagumi orang-orang yang sudah menikah puluhan-puluhan tahun dan tetap harmonis. Saya rasa mereka selalu akan fall in love again and again. Tetapi yang membuat hubungan tali kasih mereka tidak putus itu adalah karena mereka memilih untuk mengasihi. Memilih untuk setia. So saya percaya pasangan-pasangan tersebut, sebenarnya kalau mereka mau selingkuh, mau jatuh cinta sama orang lain juga bisa kalau mereka buka celah. Tapi mereka tidak mau, mereka memilih untuk setia pada pasangannya dalam suka dan duka. Saya kagum dengan orang-orang tua yang menikahnya sampai, saya tidak kagum dengan yang drama Korea yang muda-muda lalu pandang-pandangan, matanya berlinang-linang itu pakai tetesan. Saya kagum dengan orang-orang yang tangannya sudah keriput, bisa pegang istrinya, bisa suap istrinya, mungkin istrinya dulu yang lebih rentah, atau kebalik. Saya kagum dengan yang begitu. I admire them. That is love. The other one is just falling in love. Amin. Saya rasa itu pilihan. Tadi di kebaktian sebelumnya nanti dengarkan sendiri. Tidak ada yang namanya kecocokan. Sungguh tidak ada. Tidak ada dua orang yang cocok di dunia, tidak ada. Kembar siam pun tidak ada. Oh, Anda aja nggak tentu cocok sama dirimu sendiri kok. Belum kenal diri sendiri. Berapa banyak yang nggak suka sama dirinya sendiri, ya kan? Nggak ada kecocokan itu. Sesungguhnya kalau pertengkaran itu heboh dalam satu keluarga, pasangan suami istri khususnya, itu kalau di-utilize, kalau betul-betul bisa dimanfaatkan, itu bisa membuat ini dua orang jadi paling saling mengasihi, paling mencintai. Tapi kalau salah handlingnya salah, dia bisa pecah dan menjadi luka yang luar biasa dan luka yang senantiasa basah. Lukamu basah nggak? Kalau lukamu basah, you have to do something about it. Dan anak-anak muda juga saya mau beritahu dulu. You see, fall in love is easy. Makanya itu, mantapkan karaktermu. Dewasa imanmu. Di kebaktian sebelumnya saya jelaskan, yang laki-laki dulu jangan pacari anak orang sebelum Anda punya tujuan. Sebab setelah honeymoon over, trust me, if it's all about falling in love in your relationship, kalau hubungan Anda hanya tentang fall in love, Anda pasti akan bosan sama pasanganmu. Dan Anda akan mengeluh. You see, kasih itu komitmen. Kasih itu pilihan. Kasih itu dengan segenap hati dan kekuatan. Makanya itu saya selalu beritahukan bahwa orang-orang muda, kalau isinya hanya sweetheart, tunggu sampai Anda kelihatan warna aslinya orang yang Anda cintai itu. Bisakah Anda menerimanya tanpa bunga-bunganya? Bisakah Anda menerima durinya sebelum Anda, atau Anda hanya bisa menerima mawarnya? Anda harus bisa mengalami. Makanya itu saya sekarang jelaskan ini berguna pula buat yang bujangan untuk mempersiapkan diri. Sebab pasangan yang paling harmonis kelihatannya waktu menikah, kalau mereka nggak ready, mereka bisa menjadi Tom and Jerry. Jadi nanti ya, Anda akan lihat yang muda-mudi, kalau Anda tidak mempersiapkan karaktermu dan komunikasi yang perlu dijalin selama pacaran itu adalah friendship, bukan romansanya. Karena romansanya itu kita itu sudah makhluk primitif kita itu udah berahi, jadi sebenarnya sudah ready. Itu gak perlu latihan, gak perlu les-lesan, yang perlu dilatih itu adalah karaktermu. Dan yang perlu dijalin waktu Anda pacaran yang muda-mudi adalah persahabatan. Friendship, tadi saya kasih pesan praktis, saya kasih bocoran satu aja, terlalu gak bisa saya bocorkan semua karena Anda harus dengar 1 jam nanti sendiri setiap pewahyuan itu. Tapi intinya dalam waktu pacaran, talk more, share more, sharing, talking. Izinkan Anda dikenal, bukan badannya, badan tutup, jiwanya buka, rohnya juga dibuka. Aku belajar untuk mengenal rohmu dan jiwamu. Aku mengenal cara berpikirmu, aku mau mengenal situasi hidupmu, aku mengenal keadaan. Be interested bukan di bodinya, tapi be interested di life-nya, di kehidupan pacarmu. Keluarganya cari tahu, bukan mau bawa terus jauh dari keluarganya sendirian di tempat-tempat gelap contohnya. Tapi you want to know the family. Karena nanti dia akan, kalau Anda serius itu akan jadi familymu. Itu yang persahabatannya, friendship-nya dibangun dulu. Ya. Sehingga nanti kalau Anda sudah kenal,
segala tantangan, goncangan dalam rumah tanggamu, jikalau nanti jadi loh ya, sampai holy matrimony atau sampai pernikahan kudus, itu tidak akan menggoyahkan. Keluarga Anda sudah diset untuk menjadi keluarga yang bahagia. Ini banyak muda-mudi tidak persiapkan ke sana. Mereka hanya pikirannya ke honeymoon-nya. Pikirkan ke honeymoon-nya. Atau sorry ya, ngomong apa adanya ya. Kalau muda-mudi tidak takut akan Allah, pikirkan hanya ke seksnya. Anda kan kaget ya. Nanti ya, kalau pernikahan mereka nggak beres, seks juga bukan jadi berkat loh dalam pernikahan itu. Karena bedanya manusia dan anjing adalah anjing kalau musim kawin tidak peduli dia siapa. Manusia tidak gitu, tidak bisa gitu, apalagi perempuan. Anda jangan, yang muda-mudi jangan kira kalau tidak bangun hubungannya nanti, itunya akan heboh, itunya akan gimana, gitulah. Saya tidak mau ngomong terlalu gimana. It's in your head. It's fantasy. Fantasi. Kalau sampai hubunganmu trouble pula your sexual life nanti. Dan itu nanti akan menjadi lingkaran setan. Dan sexual life-nya trouble, hubungannya juga, hidupnya juga trouble. Karena seks dalam pernikahan adalah komunikasi. Seks dalam pernikahan adalah persetubuhan bukan hanya tubuh tapi menyatu. Seks dalam pernikahan itu kasih. Seks di dalam pernikahan itu juga adalah spiritual weapon. Suami istri yang dekat dan juga intim dalam hidupnya dan juga menjaga kehidupan seksualitanya tidak mudah jatuh dalam dosa. Jadi akhirnya jadi kutukan. Jadi lingkaran setan. Mana dulu ayam dan telur, mendingan itu dalam ciptaan saya tahu ayam dulu Tuhan tidak ciptakan telur, Tuhan ciptakan hewan. Tetapi kalau sudah lingkaran setan, Anda tidak bisa menunjuk lagi. Ini kehidupan seksnya yang bermasalah, atau kehidupannya yang hubungannya yang bermasalah. Dua-dua, karena hubungannya bermasalah, kehidupan seksnya bermasalah. Karena kehidupan seksnya bermasalah, hubungannya juga akan semakin bermasalah. Paham maksud saya? Sabar ya yang sudah menikah, saya ngomong dulu dengan your young people, orang-orang muda kita. Tapi sekarang pada orang-orang yang sudah menikah, apa yang saya sampaikan hari ini penting sekali untuk kita perhatikan. Karena ini berarti kebahagiaanmu, ini berarti keharmonisan, ini berarti Mazmur 133 berkat akan kusuruh ke situ, kuperintahkan kehidupan ke sana. Persatuan. Alright, yang pertama dulu, janjian waktu untuk diskusi nanti. Buka dulu ayatnya, sebelum buka ayatnya, buka ayatnya aja. Matius 18 ayat 15-16, munculkan aja, gak usah dibuka. Matius 18 ayat 15-16 bunyinya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, baru setelah itu bawalah seorang atau 2 orang lagi. Supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Dari ayat yang kita baca, Matius 18, 15, dan 16, berarti ada janjian. Jadi poin ke-1 janjian waktu untuk diskusi nanti, itu diajarkan firman. Meskipun Matius 18 bukan konteksnya pernikahan, tapi ini adalah konteks yang umum yang bisa kita terapkan dalam perkawinan. Apabila saudaramu berbuat dosa, sadarilah bahwa pasanganmu itu juga saudara seimanmu. Apalagi yang dinikahkan di dalam gereja, udah jelas-jelas itu pernikahan kudus. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. 4 mata itu pilih tempat. Misalnya kalau Anda di dalam kerumunan tidak langsung semprot dia, Anda bawa dia menepi. Berarti kan ada semacam janjian waktu, janjian tempat. Lalu kalau itu nggak mempan, baru setelah itu kau bawalah seorang atau 2 orang lagi, itu kan perlu ditelepon dulu. Perlu janjian lagi, perlu janjian tempat dan janjian waktu. Di mana? Kalau perlu ada bantuan pihak ketiga, alangkah baiknya cari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Bisa jadi keluarga sendiri, seperti orang Majus yang dituakan, atau bisa jadi hamba Tuhan atau gembala sidang atau gembalanya. Perlu ada janjian waktu. Dari sini saya bisa mempelajari, mengambil satu kesimpulan bahwa hikmat bertengkar yang pertama itu adalah janjian waktu untuk diskusi nanti. Karena ada 2 tipe orang. Dan biasanya lucunya Tuhan izinkan dalam pernikahan itu selalu ada 2 tipe yang berbeda. Jarang sekali ada tipe yang sama. Karena betul sekali pepatah ini sekalipun bukan dari firman, tapi the opposites attract atau lawan kata atau lawan jenis itu yang menarik hati kita.
Lawan jenis itu tidak hanya bicara tentang jenis kelamin, tapi juga lawan atau yang sifatnya berbeda. Apa yang Anda keluhkan tentang pasanganmu, itu juga sesuatu yang menarikmu terhadap dia dulu kala. Coba kita lihat ada dua tipe orang. Tipe yang satu adalah orang kalau lagi nggak enak hati, maunya selesaikan right here, right now. Siapa yang tipe gitu? Coba angkat tangan, saya nggak lihat. Ayo jujur lah, saya juga orang yang kayak gitu. Ayo ngaku. Ya, pokoknya kalau kita lagi nggak enak nih, panasan nih sama pokoknya kita sudah nggak bisa konsentrasi kerja, nggak bisa konsentrasi apa, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak. Pokoknya kalau kita nggak enakan, selesaikan sekarang. Dan orang gini biasanya juga murah hati dengan say sorry. Tapi dia nggak mikir dulu sorry-nya untuk apa. Dia sorry itu bukan untuk menyatakan penyesalan, tetapi wis lah, sudahlah, kita nggak usah berantem lagi. Tapi ada orang yang nggak begitu, ada orang yang detail oriented. Ada tipe orang kedua adalah nggak bisa. Semua aku urus, ini saya sebut sebagai akuntan hubungan. Pembukuannya buka dulu, sorrymu itu apa? Wah, ilmuwan, dia akan jelaskan satu-satu, ini apa? Nah kalau ini ketemu ini, ya Tom ketemu Jerry. Gak mari gak selesai-selesai. Karena itu Tuhan itu berhikmat. Tuhan itu membentangkan langit dengan bijaksana. Dia berkata lewat firman-Nya, jangan matahari terbenam. Saya kasih waktu sama kalian, masa satu hari gak cukup? Bukan berarti selesai masalahnya dalam sehari, tapi komunikasi itu harus dalam sehari. Karena Tuhan itu tidak pernah, kalau Tuhan itu punya restoran dimsum gitu, itu tuh bukan frozen lalu dipanasi, itu masak dari awal. Itu yang namanya hakaunya syok. Saya ini lapar kali ya. Itu loh, yang itunya itu masih dibungkus-bungkus sampai tangan kokinya. Kasih udangnya, kasih sayurnya, itu masih dibungkus begini-begini loh. Itu enggak dari frozen, dari kulkas. Tuhan gak suka, Tuhan suka semuanya itu fresh. Jangan terus ngomongnya begini, minggu lalu kamu gitu, sudah gak relevan saudaraku. Selesaikan, tapi ada dua tipe orang, Tuhan tahu Tuhan punya dua anak. Anak satu adalah selesaikan sekarang juga, now! Yang satu berkata, never! Never say never. Now and never. Now and never ketemunya PM. Bukan Pakuwon Mall, ya itu juga ketemu di gereja. PM itu artinya PM, in the evening. Buat janjian waktu Ki, yang Tom and Jerry di sini kalau memang ada begitu. Gimana kalau janjiannya pukul 6? Suka nggak suka, yang never nggak mau karena too early, terlalu dini. Berantem tadi jam 9. Tapi yang now merasa kok lama, aku hidup jadi nggak enak nih. Kerja nggak konsentrasi, yang satu belajar untuk sabar, yang satu belajar untuk lebih lekas, tidak mengulur-ngulur lagi. Sama-sama ketemu pukul 6 sebelum dinner. Selesaikan dulu pukul 7 makan, sudah tidak dengan muka yang kecut, cemberut. Sama anak sama-sama bisa selesaikan. Nah penyelesaiannya, tapi Pastor Philip protes nih, 1 jam gak cukup buat kami. Ya kalau pentung-pentungan coba lihat Tom and Jerry itu berapa episode gak selesai-selesai begitu. Makanya nanti ada poin-poin berikutnya. Apa yang kau cari dalam pertengkaran, itu penting. Ya, nomor 2. Cari Tuhan dulu dan tenangkan hati. Ambil waktu. Yang suka ulur, Anda kan tergesa-gesa. Pukul 6 atau pukul 5. Wah, Anda harus berdoa. Yang merasa, aduh kok dimundur sih? Aku maunya selesai saat ini. Belajar sabar, masuk hadirat Allah dulu. Daripada nanti komplikasi. Lekas-lekas diangkat kankernya, tangannya tidak siap, pakai salah toolnya, lalu habis itu bocor, malah tersebar di mana-mana, stadium 1 jadi stadium 3. Anda kan mau selesaikan masalah, PM atau malam nanti, kan bukan memperbesar masalah. Kalau sama-sama fokusnya bukan untuk menang-menangan, tapi untuk cari solusi bersama, lain loh. Kalau fokusnya adalah menang-menangan, ngapain menikah? Ngapain menikah? Bukannya dulu demi menikah siap ngalah, daripada aku bujangan seperti ini ngenes terus. Aku siap, tapi sekali menikah enggak happy. Sekarang aku ingin jadi menoleh ke belakang. I'm longing for yesterday. Apa sih yang mau? Jadi single tidak bahagia, kurang sesuatu. Setelah menikah enggak bahagia, ingin ngurangi sesuatu. Maunya apa? Manusia yang suka ngulur-ngulur tanggung jawab ya begitu. Makanya itu harus kita tahu apa yang kita cari saat kita bertengkar. Ini bisa diterapkan juga bukan hanya dengan pasangan, sekali lagi saya ingatkan.
pada seluruh anggota keluarga. Tapi saya juga mau melengkapi pernikahan-pernikahan. Toh di sini yang bujangan cepat lambat juga mau menikah kan? Jadi Anda bisa catat hari ini. Kalau saya, gereja hanya mempersiapkan Anda sampai holy matrimony, sampai honeymoon stage. Nanti kita akan menuai masalah, tapi kalau kita menggembalakan Anda sampai di lembah, nanti Anda bisa keluar sendiri dari masalah. Amin Bapak Ibu Saudara. Apabila ini ayat ini sudah dapat ya, sudah yang namanya cari Tuhan dulu dan tenangkan hati. Mazmur 37 ayat 7 sampai 8 bunyinya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa pada kejahatan. Jadi disuruh cari Tuhan. Beli waktu itu bukan sia-siakan waktu. Setelah beli waktu sampai pukul 6, lalu tidak berbuat apa-apa. Cuma merenungkan kesalahan pasangan. Atau hanya merenungkan kesalahan orang. Percuma, mau beli waktu berapa lama pun juga akan sia-sia. Anda beli waktu untuk cari Tuhan. Untuk masuk ke hadirat Allah. Kan kita beli sesuatu kan untuk sesuatu. Tidak ada orang bayar misalnya uang sekian ratus juta. Untuk apa? Untuk mobil yang selevel harga. Anda pilih mobil itu, Anda baru bayar harganya. Anda tidak beli waktu untuk sesuatu yang tidak ada. Anda beli waktu untuk cari Tuhan. Baik yang satu beli waktunya itu kok lama sih. Yang satu lagi, aduh kok digesa-gesa. Aku sih tahan marah sama dia 1 minggu atau 1 bulan. Sama-sama beli waktu, masuk hadirat Allah. Tuhan itulah titik temu. Bukankah Tuhan yang menikahkanmu? Makanya itu, cowok cewek, anak-anak muda, kalau menjalin hubungan tapi tidak melibatkan Tuhan, itu kasihan nanti. Di awal-awal sweet heart itu enggak apa-apa, enggak masalah. Nantinya itu Anda pasti akan hancur. Apapun yang Tuhan tidak bangun, sia-sialah orang membangunnya. Jadi jangan hanya beli waktu, cari Tuhan dulu dan tenangkan hati. Bukankah di Alkitab dikatakan berdiam diri? Kata berdiam diri itu di hadapan Tuhan, bukan bahasa Jawanya menengwai. Berdiam diri itu di hadapan Tuhan, bukan hanya tinggal tenang. Di hadapan Tuhan, nantikan Dia, jangan marah. Ada banyak ayat firman Tuhan yang bisa elus-elus dada Anda waktu Anda emosi. Saya kasih beberapa ya. Mazmur 5, 6, 11, 12, 35, 37, 52, 54. 6, 9, 7, 9, 8, 3, 1, 9, 1, 3, 7, 1, 4, 3. Udah catat? Cukup kok. Ini kayak saya buka resep gitu, dokter gitu ngasih Anda obatnya, antibiotiknya banyak sekali. Anda baca itu semuanya. Anda tidak usah hitung sampai 100 sebelum emosi, Anda pasti akan mereda dan dapat hikmat Allah. Ya boleh, silakan kalau mau nulis ya. Bagi orang-orang yang merasa ini kemudian hari bisa menyelamatkan hubungannya, tulislah Mazmur 5, 6, pasal 6, pasal 11, 12, 35, 37, 52, 54, 69, 79, 83, 109, 137, 143, minum dulu, haleluya. Haleluya. God is so good, Mazmur penuh dengan konten untuk orang emosi. Baca ini ulang-ulang, reda-reda. Tapi sama-sama janjian, kalau jam 6 dia gak muncul, beritahu gembala sidangmu. Kita buat janjian ya. Ayo janjian sama saya. Kita 3 sisi. Suami istri. Pokoknya sebelum makan malam selesaikan komunikasi. Bisa? Amin. Kalau enggak, beritahu Pastor Yu. 3. Turunkan ekspektasi dan pilih kata-kata. Dalam hadirat Allah, kita jadi bisa melihat lebih jelas. Turunkan ekspektasilah. Tuntut pasangan untuk berubah itu percuma. Dan pilih kata-kata. Ada banyak pilihan kata-kata. Kata-kata itu seperti restoran. Selalu ada yang lebih bagus. Selalu ada yang lebih enak. Makanannya sama. Tapi beda rasa. Saya pergi ke luar kota, luar provinsi, bukan di Jawa Timur. Nggak tahu saya mikir apa, saya pesen rawon. Jawa Timur lah jagoannya rawon. Saya makan itu, ini rawon nggak kayak rawon. Rawon kayak pasta. Saya menyesal. Ya, saya harusnya tahu rawon paling enak itu di mana. Anda juga harus tahu kata-kata yang lebih enak didengar itu yang mana.
Kalau tujuan Anda bukan menang-menangan, tapi untuk mendatangkan damai sejahtera atas keluarga, kompromi kalau itu bukan soal kebenaran dan prinsip-prinsip firman, kalau itu kompromi hanyalah bicara tentang siapa dulu yang perlu ngalah, bukan sesuatu yang prinsip-prinsip banget malahan. Saya rasa kalau Anda fokus objektif goalnya adalah damai sejahtera, kompromi seperti ini perlu dilakukan sih. Tentunya kalau kita kompromi demi menyenangkan pasangan yang menyembah berhala, kita turut menyembah berhala, nah itu salah, itu dosa. Jangan kau harapkan Tuhan akan ada di tengah-tengah rumah tangga Anda. Tapi kalau di komprominya hanyalah, bukan sesuatu yang gimana, sesuatu yang sifatnya fana itu bukan dosa, fana itu sesuatu yang gamon lah, cuman gitu aja, itu bisa datang bisa enggak. Misalnya seperti uang, seperti apa, kalau sesuatu yang enggak prinsip banget, toh Anda bukan di level kebutuhan, hanya di level keinginan dan sebagainya. Ya, kompromi-kompromi itu mungkin perlu diizinkan ya. Kalau objektifnya adalah kebahagiaan. Turunkan ekspektasimu. Yang membuat marah kita itu menggebu-gebu adalah karena ekspektasi kita berlebih-lebih atas orang lain. Turunkan ekspektasi Anda. Jangan sampai anjlok. Turun mesin banting harga sampai nggak ada ekspektasi apa-apa. Ya enggak. Tapi turunkan sebagian itu nanti akan ada solusi bersama. Kalau Anda turunkan ekspektasinya, itu biasanya lebih kelihatan jalan. Tadinya kelihatan jalan buntu, jadi jalan tol. Karena ekspektasinya menurun, maka levelnya tidak di sana. Dulu yang kita lihat apa ini, sekarang menjadi jalan besar. Turunkan ekspektasimu, dan pilih kata-katamu. 4. Lihat gambar besarnya, dan temukan solusi bersama. Jangan perhatikan petty cash-nya. You aim for the big goal. Lihat gambar besarnya. Lalu temukan solusi bersama atau demi menemukan solusinya. Kidung Agung pasal 2 ayat 15 bunyinya, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Dulu waktu kita masih kanak-kanak rohani, segala sesuatu kita permasalahkan. Tapi kedewasaan rohani seseorang kan kelihatan dari apa yang dia tidak permasalahkan. Misalnya bukan dalam konteks pernikahan. Ada orang itu bisa tersinggung loh. Misalnya kalau kita masuk ke dalam gereja tidak disambut oleh seseorang atau oleh pendetanya. Tapi kalau kita dewasa, kita tahu kita datang ke gereja untuk apa. Kita datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Saya rasa itu tidak jadi masalah. No problemo, tidak menjadi persoalan. You see, ada orang-orang yang mempermasalahkan hal-hal tertentu yang orang-orang lain dalam konteks yang sama tidak mempermasalahkannya. Kasih menutupi segala sesuatu. Bukan berarti semuanya. Ada hal-hal tertentu yang kasih pun tidak bisa tutupi. Saya tidak bisa tutup sebelah mata kalau Anda menyembah berhala, kalau Anda melakukan perjinan, kalau Anda salah. Sorry ya, kasih tidak menutupi semuanya. Tapi kasih menutupi banyak sekali kekurangan orang lain. Lihat gambar besarnya. Ingatlah bahwa yang utama itu adalah kepentingan bersama dan keluarga. Jadi bersedialah untuk berkorban. Tidak ada hubungan itu yang bisa langgeng kalau tidak ada sacrificial spirit. Tidak ada roh yang mau berkorban. Tapi aku dikorbankan terus, ya enggak kok. Terus terang kalau mikir ya kadang-kadang mungkin ya. Saya kalau sama pasangan, sama istri saya, dalam banyak hal-hal kecil gitu ya. Kecil, padahal itu hal besar. Saya itu gak apa-apa. Sebab saya itu kasihan. Sebagai laki-laki, perempuan itu meninggalkan hidupnya. Segala dunianya laki-laki itu menjadi dunianya. Paham maksud saya? Saya, kalau istri saya ngalah yang besar sama saya, hidupnya itu jadi dissolve, jadi seperti larut dalam hidupku. Everything sekarang saya. Coba bayangkan kalau perkara-perkara kecil, padahal yang gak kecil juga. Saya bisa, it's okay. Tidak menjadi masalah. Siapa menang, siapa kalah, kita saling melengkapi. Jadi saya minta di dalam nama Yesus kepada para suami-suami di sini, ngalalah sama istrimu. Istrimu tuh larut loh. Larut di hidupmu. Sudah satu ngalahnya dia itu worthy. Layak untuk mendapat ngalahmu 100 kali per hari. Ya gini, yang gini-gini istri-istri tidak usah sikut suaminya. Dia ngerti sendiri kok. Dia tidak tuli. Ya. Suami juga nggak usah melirik ke istrinya. Kamu tidak larut sih.
Kebaktian kedua tadi saya sikat suami. Kebaktian ketiga barusan saya sikat istri. Istri-istri. Semua dapat gilirannya dipakukan di kayu salib di sini. Hikmat bertengkar. Lihat gambar besar. Look at the big picture. What do you want? Look at the big picture. Coba sekali-kali saya kepingin interview Tom and Jerry. Lu orang itu cari apa sih pentung-pentungan? Ujungnya tuh apa? Nggak jelas. Cheese, keju, nggak ada keju. Nanti ada yang, apa itu anjing yang satu tuh loh. Yang selalu jadi penengah mereka tapi juga membuat jadi semakin rusuh. Anjing bulldog itu. Lu ini apa sih? What is your issue? Isumu itu apa? Nggak jelas banget. Coba tanya. What do you want? Aku mau keadilan. Tadi saya ngomong tentang mertua, kebaktian sebelum ini. Kenapa masalah tidak bisa bersatu suami istri, apalagi di awal-awal pernikahan, pembentukan pernikahan mereka, tak beritahu. Karena terlalu banyak bayang-bayang papa mama di dalamnya. Meskipun papa mamanya mungkin tidak tahu, tidak peka. Papa mamanya juga nggak ngerti gitu, terlalu banyak perasaan aku harus memberi keadilan untuk orang tuaku. Yang satunya itu orang tuamu, itu papamu, itu bukan papaku, papamu, mama. Ya, jadi sebenarnya, what is your issue? Keadilan, is that God's will? Apakah itu kehendak Allah? Bukankah justru seharusnya Anda bangun rumah tangga Anda itu yang masih baru? Don't worry about your mom and dad. Jangan khawatir, mereka udah menikah lebih lama dari Anda. Jangan takut, dan jangan khawatir gitu loh. Anda tidak bisa lebih membahagiakan mereka kalau mereka udah bahagia. Kalau mereka tidak bahagia, dengan Anda menikah sekarang tidak akan membuat mereka bahagia. Mau Anda kasih sedunia sejagat raya, mau Anda naik ke bulan, turunkan bulan itu ke tangan mereka, tetap mereka tidak akan happy. Karena happy-nya mereka nggak ada hubungan dengan Anda. Sebelum Anda dilahirkan, mereka juga sudah ada happy. Anda tidak bisa buat happy. Tapi Anda bisa membuat mereka lebih sad, lebih sedih. Kalau nanti Anda juga gara-gara mereka tidak happy, Anda juga nggak happy. Jadi hancur nanti akhirnya, bukan jadi savior atau jadi juru selamat. Anda akan jadi beban buat mereka. Mereka sendiri nggak bisa selesaikan masalahnya, harus menyelesaikan masalah Anda. Good luck. What do you want? Apa yang Anda mau dalam keluargamu? Apa yang kau cari? Nggak jelas kan? Kerja aja kita tahu kok, kita mau begini, mencapai goal ini, kita mau achieve itu, ini goalnya perusahaan, nanti kita akan buka cabang, bla bla bla. Tapi dalam hubungan seringkali kita keruh dan kita nggak tahu. What do you want? Lihat gambar besarnya. Pegang firman. Keluargaku diberkati dan akan jadi berkat. Semua pengorbanan itu tiada artinya. Harga yang kubayar, itu bahkan tidak ada setengah upahnya. Upah yang kamu dapatkan, mata terus tertuju ke upah. Dalam hal ini bukan serakah, upah di sini bukan materi loh. Materi juga bisa menjadi berkat Allah, tapi bukan itu. Oh Tuhan, love, joy, and peace shall belong to my children. Kasih, sukacita, damai sejahtera akan menjadi milik keluargaku dan anak cucuku. Amin. 2 poin lagi sudah selesai. Kelima, bersedia untuk minta maaf dulu lalu saling mengampuni. Apa yang mencairkan? Pencair suasana nomor 1 adalah minta maaf dulu. Salah nggak salah? Oke, sorry kalau, pasti ada salahnya lah kalau sudah emosi. Kalau tidak tentu harus langsung Anda minta maaf untuk sesuatu yang Anda lakukan. Tapi Anda bisa minta maaf untuk sesuatu yang mungkin Anda lakukan. Sorry ya kalau aku tadi membuat kamu jadi emosi segalanya. Tidak ada yang lebih mencairkan. Tapi nggak mempan kalau ketemu akuntan. Akuntan hubungan. Ya, ada cara lain lah. Sorry yang mungkin dia dapatkan, mungkin Anda ngalah, diam dulu aja. Diam aja. Lus-lus atau apa. Tapi ada yang dilus-lus, namanya senggol bacok. Tapi ada yang mau loh, ada yang keras-keras itu dilus itu juga mau. Tergantunglah bahasa tubuhnya beda-beda bahasa kasihnya. Tapi selalu prinsipnya ini, bersedia untuk minta maaf dulu, lalu harus saling mengampuni. Matius 18 ayat 21 dan 22 bunyinya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa lama kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali ini dalam sehari loh. 70 kali 7 itu masa ada orang salah di area, melakukan kesalahan yang sama 490 kali sehari kepada orang yang sama. Dengan kata lain, tidak bisa tidak, selalu harus berakhir mengampuni. Kalau tidak ada roh pengampunan, harus pecah telur dulu, harus salah satu, dan lebih baik sang suami sebagai imam yang lebih besar, say sorry dulu. Sorry. Lalu nanti orang tanya, sorry untuk apa? Ya sorry untuk kamu. Apapun itu ya, coba buat marah, itu namanya mancing amarah, jangan gitu ya. Anda kalau ditanya sorry untuk apa, Anda harus jawab sorry untuk apa.
Karena kalau perempuan istri Anda itu adalah makhluk intelijen dan intelektual, Anda tidak bisa. Sungguhan kok diketawain, gimana kalian? Kalau semuanya makhluk intelektual, Anda tidak bisa berkata sorry, untuk jangan pakai sarkasme itu membuat keruh hubungan, membuat semakin terluka. Jadi mendingan sorry, yang aku sadari begini, tapi nanti kita bicara ya. Aku tak tata kata-kata, kamu juga beritahu apa yang di mana aku salah. Tahan meskipun waktu Anda mengatakannya muka Anda merah. Tidak pernah salah beli waktu. Matius 18 ayat 32-35, raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ada pepatah, bukan firman, bahwa pernikahan yang langgeng itu adalah karena ada dua great forgivers, dua orang yang mudah mengampuni. Jadi Anda siap minta maaf, Anda juga harus siap memaafkan. Itu keping yang sama dibelah dari dua sisi dari keping yang sama. Tidak bisa Anda keduanya. Orang yang minta maaf juga harus siap untuk memaafkan. Orang yang memaafkan juga harus siap untuk minta maaf. Jangan hanya aku mengampuni, tapi tidak ada sorry dari mulutnya. Ada orang yang susah ngomong maaf. Gitu diketawain sama anak kecil, sungguhan. Tahu rasa ya kan? Ada orang kadang-kadang lakinya, kadang-kadang perempuannya yang susah say sorry. Kenapa sih susah say sorry? Are you that proud? Sesombong itukah Anda? Jangan-jangan dulu gak pernah minta maaf sama Tuhan sebagai orang berdosa waktu terima Tuhan. Jangan-jangan gak sah tuh keselamatan. Sebab orang yang diselamatkan tahu dia orang berdosa. Bahwa dia bisa buat salah. Jadi siapa yang bisa minta maaf harus ready untuk memaafkan. Siapa yang bisa memaafkan? You juga harus ready untuk minta say sorry. Selalu yang Tuhan kehendaki bukan isu masalah pertengkaran itu sendiri, tetapi roh pengampunan itu yang menyelesaikan. Nanti ya, ada banyak hal selesai sendiri, larut sendiri tanpa Anda harus bahas lebih lanjut. Itu mari. Karena nggak selesai itu bukan masalah apa, masalah hati. Ada pepatah dalam bahasa Inggris gini, the matter of the heart is the heart of the matter. Sebenarnya apa yang kau masalahkan di hatimu itu sebenarnya kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Itu tergantung, memang hati yang bermasalah akan mempermasalahkan semuanya. Coba lihat ya, waktu Anda jatuh cinta, sebenarnya nggak ada masalah tuh. Tapi waktu Anda tidak, semua dipermasalahkan. Sebenarnya the heart of the matter is the matter of the heart. Perkara hati itu sebenarnya itu adalah hati yang memang suka berperkara. Terakhir, dengan ini saya selesai ya. 6. Akhiri dalam doa dan iman kepada Tuhan Yesus. Everything harus endingnya di kaki Tuhan. Cepat aja 1 Timotius 4 ayat 5, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Harus doa, atau kalau nggak bisa berdoa, minta orang lain doakan. Tapi pastikan yang bertanggung jawab, bukan yang menggosip pria. Semuanya itu dikuduskan oleh doa. Semua berakhir endingnya itu di kaki Yesus. Akhiri dalam doa dan iman pada Tuhan Yesus. Ajak dulu sebagai suami yang pegang tangan istri, ayo mama kita doa. Mungkin juga suami istri tidak mengagumi atau apa, tapi nggak apa-apa. Doa itu pasti ada. Doa itu ada kuasa. Bukan soal Anda. Doa itu bukan kepada Anda. Anda tidak berdoa kepada istri Anda. Anda waktu doa itu kepada Tuhan. Tuhan pasti campur tangan. Meskipun saat detik itu juga mungkin ilfil, lagi nggak senang hati satu dengan yang lainnya. Tetapi waktu Anda berdoa ada kuasa, ada hadirat Allah. It's the presence of God that will solve your problems. Hadirat Allah yang akan menyelesaikan permasalahanmu. Ibrani pasal 11 ayat 6 terakhir. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Ada upah orang berdoa. Saya jamin dan garansi bahwa ketika Anda emosi, 6 poin ini Anda akan lupakan semuanya. Sungguhan. Jadi tolong munculkan, dijepret di handphone Anda. Dan diingat. Tapi kalau lupa, tolong ingat hanya poin 1. Anda akan ingat poin 2 sampai dan sisanya. In case of emergency, dalam kondisi darurat, jangan pakai lift ini. Turun lewat tangga darurat. Ketika Anda emosi, in case of emergency, waktu gawat darurat, please, tidak usah ingat 2 sampai 6. Ingat nomor 1 aja, janjian waktu, pause, beli waktu. Katakan beli waktu. Lalu kembali referensi khotbah saya hari ini, ingatlah 2 sampai 6, what to do. Saya janji Anda lupa 6-6-nya, tapi jangan lupakan nomor 1. Amin. Haleluya. Saya hampir aja terpancing berkata, silahkan selamat bertengkar. Jangan. Untuk ini kita dipanggil, yaitu untuk menjadi
damai untuk membawa damai dan menjadi pecinta damai. May God bless your family. Haleluya.